Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan serta sukacita dalam kehidupan kita, meskipun kita masih berada dalam situasi pandemi. Dan saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan dan penyokong dalam hidup kita. Maka marilah kita berdoa lebih dulu, membuka hati kita untuk disapa oleh firman-Nya melalui doa kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami hari ini bersyukur dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, anugerah, berkat, kesehatan, kedamaian dan keteguhan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, dan hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Nyatakanlah kehendak-Mu dan pengajaran-Mu kepada kami. Dalam Kristus Yesus, kami membuka hati kami. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yakobus, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Demikianlah sabda Tuhan untuk kita. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lihat, lidah pula adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dan mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudara, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon-pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Saudara yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tahukah kita, menurut penelitian, dalam satu hari, seorang perempuan akan mengeluarkan 13.000 hingga 20.000 kata setiap hari.
Sementara laki-laki akan mengungkapkan 6.000 sampai 10.000 kata. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kata-kata menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sebagai sarana berkomunikasi. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini diberi tema, gunakan lidah untuk menjadi berkat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dr. Masaru Emoto, ilmuwan dari Hado Institute Jepang, melakukan penelitian tentang nasi dan air. Nasi dibagi menjadi 3 wadah. Wadah yang pertama diberi tulisan bernada positif, kamu baik, I love you, atau terima kasih. Wadah yang kedua diberi tulisan kata-kata yang tidak baik. Kamu jahat, kamu busuk, aku benci kamu. Sementara wadah yang ketiga tidak ada tulisan apapun. Dr. Masaru Emoto setiap hari membaca tulisan itu. Dan menarik dan mengagetkan, selang beberapa waktu kemudian, kira-kira 27 hari kemudian, ada sebuah perubahan signifikan yang membedakan antara wadah 1, 2, dan 3. Di wadah yang pertama, dia melihat bagaimana nasi itu tidak basi. Memang ada jamur di situ, tetapi tidak bau. Sementara nasi yang kedua, bau lebih cepat, basi, dan jamuran serta kehitaman. Sementara wadah yang ketiga itu muncul kerak hitam alami seperti biasa. Ketika Dr. Masaru Emoto menggunakan air sebagai media penelitiannya, maka dia juga menemukan bahwa tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami pada penelitian nasi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari semua itu, Dr. Masaru Emoto menyimpulkan betapa sangat pentingnya kata-kata itu, betapa sangat besar pengaruhnya kata-kata itu dalam kehidupan manusia. Tubuh manusia terdiri dari 70% itu cairan atau air. Maka menyadarkan kita semua bagaimana kehidupan kita dipengaruhi oleh kata-kata itu. Bahkan dalam teori labelity menunjukkan bahwa kata yang disampaikan itu bisa membentuk identitas dan membentuk karakter manusia. Oleh sebab itu, sekarang kita tahu kenapa kita selalu diingatkan tidak boleh mengatakan kata-kata yang negatif kepada anak kita, kepada saudara kita. Karena jika demikian, maka akan membentuk label identitas anak kita seperti yang kita ungkapkan. Kalau kita mengatakan misalnya kamu jelek, kamu bodoh, kamu jahat, maka itu akan membentuk pribadi anak kita atau orang lain. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Yakobus mengingatkan kepada kita bagaimana kita menjadikan mulut kita hendaklah menjadi mulut yang mampu mengeluarkan berkat dalam kehidupan kita, bukan kutukan dan bukan laknat. Dengan jelas secara panjang lebar Yakobus menjelaskan pentingnya lidah itu. Sesuatu yang kecil seperti nyala api, percikan kecil saja, tetapi kalau yang kecil itu kemudian terjadi dalam hutan, dia bisa membakar semuanya. Dia juga menggunakan ilustrasi dengan mengatakan, lihat kapal yang besar itu. Kemana dia bergerak, seperti apa dia bergerak, itu sangat dipengaruhi oleh sesuatu yang kecil. Apakah itu?
kemudi. Kemudi itu kecil sekali dibandingkan dengan kapal yang begitu besar. Tetapi aneh, kapal itu bisa dikendalikan arahnya dan tindakannya oleh kemudi yang kecil. Sama ketika berbicara tentang kuda, binatang yang liar, kuat. Tetapi dia mampu dikendalikan oleh sesuatu yang kecil yang kita letakkan pada mulutnya. Sehingga ketika kendali itu kemudian kita berikan, maka dia tetap ada di tangan kita. Seliar apapun dia, sekuat apapun dia, akan dapat dikalahkan oleh sesuatu yang kecil, yaitu kendali. Lalu bagaimana dengan manusia yang memiliki pengalaman hidup, pengetahuan, demikian juga dengan segala macam logika, hati, dan semua yang ada? Ternyata menurut Yakobus ada satu bagian tubuh kita yang seringkali mempengaruhi seluruh totalitas apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, yaitu lidah itu sendiri. Lidah adalah organ tubuh yang tidak kelihatan, kecil, tetapi dikatakan sangat besar dampaknya. Dia bisa menjadi sesuatu yang menimbulkan kebahagiaan, tetapi juga bisa dikatakan itu berbahaya dalam kehidupan manusia. Orang bisa hancur, orang bisa frustasi, orang bisa kehilangan kepercayaan diri, orang bisa kehilangan motivasi diri gara-gara kata yang didengar. Maka banyak kita temukan bagaimana kejadian saudara-saudara kita, anak-anak kita yang masih kecil, yang masih tingkat SD, remaja, pemuda, mereka bisa melakukan sesuatu yang tidak baik. Mereka bisa bunuh diri dan depresi karena menerima perundungan dan dibuli oleh teman-temannya. Di dalam diri lidah itu ada sebuah madu, tetapi juga ada sebuah racun di dalamnya. Oleh karena itu, kemudian Yakobus mengingatkan kepada kita semua, selaku anak-anak Tuhan, hendaklah kita berperilaku seperti anak-anak Tuhan. Artinya saudara, kalau itu pohon ara dikatakan, ya berbuahlah buah ara. Jangan sampai pohon ara berbuah pohon atau buah zaitun. Juga adalah aneh ketika pohon anggur mengeluarkan buah ara. Itu enggak ada ceritanya seperti itu. Kalau itu pohon anggur, berbuahlah anggur. Kalau itu pohon ara, berbuahlah pohon ara. Apa yang mau dikatakan? Ya harus sesuai dengan dirinya, harus sesuai dengan keberadaannya, harus sesuai dengan identitasnya, harus sesuai dengan kedudukannya. Kalau kamu anak-anak Allah, maka kamu juga harus berperilaku seperti anak-anak. Dan anak-anak Tuhan hendaknya mengungkapkan kata-kata yang menjadi berkat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama melihat, jika kita memang anak-anak Allah, marilah kita berperilaku sebagai anak-anak Allah, secara khusus dalam penggunaan lidah. Apakah itu? Yang pertama saudara, yang pertama, pakailah lidah kita, lidah saya dan lidah saudara, untuk memberkati orang lain. Dalam Efesus pasal 4 ayat 29 menyatakan demikian, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik, yang membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kata yang menjadi berkat itu seperti apa? Maka kitab Efesus mengatakan, kata yang memberi berkat adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang memotivasi, sehingga narasi-narasi yang kita keluarkan dari mulut kita adalah narasi-narasi untuk mengukuhkan,
sekitar kita. Menggunakan mulut, lidah kita untuk memberkati, artinya marilah kita menyatakan kata-kata yang membangun kehidupan ini. Bukan malah sebaliknya, menghancurkan, memecah belah, dan merendahkan serta menghina orang lain. Yang kedua, pakailah lidah untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara yang terkasih, lidah jangan digunakan untuk mengungkapkan kata-kata kotor ataupun kata-kata sumpah serapah, saru, gosip, dan lain sebagainya. Pakailah lidah kita untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana caranya? Pakailah mulut kita untuk memperkatakan firman Tuhan, untuk membicarakan firman Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan pakailah lidah kita selaku pemberian Tuhan untuk memuliakan Dia melalui puji-pujian kita dan melalui syair-syair yang kita buat. Lidah marilah kita pakai untuk memuliakan, menceritakan, memasyurkan nama Tuhan. Yang ketiga, saudara, mari kita ingat, kata adalah doa. Sekali lagi, kata adalah doa. Apa yang kita katakan keluar dari hati kita, keluar dari pikiran kita, sesungguhnya adalah doa yang kita sampaikan dalam kehidupan kita. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita perkatakan dan sampaikan adalah doa. Kalau kita mengatakan sesuatu yang buruk, maka sesungguhnya itu juga harapan yang buruk. Dan kalau bicara harapan yang buruk, bukankah itu juga adalah sebuah doa yang buruk? Tetapi sebaliknya, manakala kita memperkatakan sebuah kebajikan, sesuatu yang baik, maka itu adalah sebuah doa yang ada di dalam diri kita, harapan kita untuk orang-orang di sekitar kita. Yang terakhir, saudara, bicara tentang lidah yang menjadi berkat adalah mari kita mengingat dengan pasti. Dalam dunia kita saat ini, ada istilah yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Banyak orang yang tidak hati-hati dalam berkata-kata. Banyak orang yang lepas kontrol, lepas kendali oleh karena emosi atau terbawa situasi yang ada. Dan apa akibatnya? Dia mengungkapkan kata-kata yang tidak benar. Atau bukan kata-kata, tapi kata-kata itu lewat jari-jarinya. Ngetik dan membuat status dan lain sebagainya, pernyataan yang tidak terkendali. Undang-undang tentang perkataan banyak memakan korban. Kalau kita memperhatikan banyak orang yang terjebak dan terjerat dalam pasal 310 KUHP, yang kemudian dicoba untuk diperlihatkan melalui undang-undang IT, melalui pasal 27 ayat yang ketiga tentang pencemaran nama baik. Dan itu semua dimulai dari kata-kata yang tidak terkendali. Seperti racun, macul keluar. Apakah bisa kembali? Tidak. Sesuatu yang sudah kita keluarkan akan sulit kembali untuk kita tarik. Maka hati-hati menggunakan kata-kata, menggunakan lidah kita. Marilah kita tetap berada di dalam ketenangan, mengendalikan diri dan mengendalikan lidah kita. Sehingga kita hanya menggunakan lidah kita untuk membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kita dan diri kita. Marilah minta kepada Tuhan supaya Tuhan menuntun kita untuk terus ingat bagaimana kita harus menjaga lidah dan perkataan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah firman
yang hari ini kami dengar mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus senantiasa waspada, berhati-hati dan bijaksana dalam kehidupan kami, dalam interaksi dengan orang-orang di sekitar kami, supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Pakailah mulut kami hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendatangkan berkat bagi kehidupan sesama dan diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.